Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari. Salam sehat, kiranya Allah Tritunggal senantiasa menyertai dan melindungi kita semua. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kolose pasal 1 ayat 3-8. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semua itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan informasi dari Epafras, Rasul Paulus bersyukur untuk jemaat Kolose yang sebenarnya tidak pernah dikenal dan belum pernah dikunjungi oleh Paulus. Paulus menuliskan bahwa di dalam doanya, Paulus mengucap syukur kepada Allah Bapa, Bapa yang mengasihi dan menyayangi anak-anaknya, Bapa yang mendengar doa dan seruan setiap anak-anaknya. Dalam ucapan syukurnya, Paulus juga mengungkapkan pribadi Allah selain Bapa, yaitu Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Bapak Ibu, kita memahaminya sebagai Allah Tritunggal atau Allah Trinitas. Kita percaya, Bapak Ibu, bahwa seluruh karya penciptaan, pemeliharaan, dan keselamatan dikerjakan bersama-sama oleh Allah Bapa dan Allah Anak dan Allah Roh Kudus, yang sejak dari penciptaan dan sampai sekarang Allah Tritunggal tetap berkarya di dalam dunia ini, Bapak Ibu. Karena itu, mari kita selalu memohon kepada Bapa di surga, agar kita memiliki pemahaman yang benar dan pengalaman yang mendalam dengan Allah Tritunggal, apalagi di masa sulit seperti sekarang ini. Bapak Ibu, mengapa Rasul Paulus mengucap syukur? Ada 3 hal yang disyukuri. Pertama adalah iman dalam Kristus Yesus. Paulus menulis surat Kolose untuk menolong jemaat Kolose supaya menolak ajaran sesat yang telah menyebabkan kebingungan di antara orang-orang Kristen di sana. Dan untuk menunjukkan bagaimana cara hidup baru di dalam Kristus yang seharusnya mempengaruhi secara luas orang-orang yang tinggal di Kekaisaran Romawi. Ada ajaran sesat yang percaya bahwa dibutuhkan pengetahuan khusus untuk diterima oleh Tuhan. Bagi mereka, Bapak Ibu, Kristus tidak cukup sebagai jalan keselamatan, tetapi dibutuhkan pengetahuan khusus. Oleh karena itu, Paulus memuji jemaat Kolose atas imannya yang tetap kepada Kristus Yesus. Bapak Ibu, bukan apa yang kita ketahui yang membawa keselamatan, tetapi siapa yang kita kenal. Mengenal Kristus adalah mengenal Allah. Karena itu, Bapak Ibu, marilah kita selalu memohon agar Kristus menumbuhkan dan mengokohkan iman kita untuk tetap percaya kepada Dia. Tidak disimpangkan kepada ilah-ilah dunia ini di saat guncangan yang kita alami dapat menggugurkan iman kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, tetaplah melekat dan berpegang pada Kristus Yesus. Yang kedua, Bapak, Ibu, adalah pengharapan yang disediakan di surga. Pengharapan adalah tentang sikap dan fokus kita. Ketika Paulus berbicara tentang pengharapan, maksudnya adalah lebih dari sekadar memiliki sikap optimis tentang masa depan, Bapak Ibu. Paulus berbicara tentang kepercayaan atau keyakinan penuh pada realitas surga. Kita dapat memiliki pengharapan dengan penuh keyakinan akan apa yang Tuhan sediakan bagi kita di surga. Karena kita tahu, Bapak Ibu, bahwa tujuan dan keselamatan kita di masa depan sudah pasti.
Ingatlah 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Marilah Bapak Ibu, kita tidak kehilangan pengharapan, tetapi tetap berfokus kepada surga. Yang ketiga yang disyukuri oleh Paulus adalah kasih dalam roh. Kasih Kristiani, Bapak Ibu, berasal dari Roh Kudus. Alkitab membicarakan kasih sebagai tindakan dan sikap, bukan hanya emosi belaka. Karena kasih satu sama lain, tindakan orang Kristen dapat memiliki dampak yang jauh melampaui lingkungan dan komunitas mereka. Kasih kepada sesama mengalir dari hati kita sebagai akibat dari hidup baru di dalam Kristus. Bapak Ibu, kita tidak memiliki alasan untuk tidak mengasihi, karena kasih adalah keputusan kita untuk bertindak demi kepentingan terbaik bagi sesama. Apabila kasih kita kepada sesama sedang berkurang dalam hidup kita, mintalah kepada Roh Kudus untuk mengambil hati kita yang dingin dan memberi kita hati yang baru dan penuh kasih. Karena itu Bapak Ibu, apakah kita sudah bersyukur atas iman, pengharapan, dan kasih yang dianugerahkan kepada kita? Juga, apakah kita sudah bersyukur atas iman, pengharapan, dan kasih yang dianugerahkan Allah kepada orang-orang Kristen yang lain?